Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Kawani dimanapun antum berada, mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan afiah, keberkahan, kesehatan, dan kita senantiasa diberikan semangat di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya kita memasuki daripada madrasahnya Ramadan. Setelah berhari-hari kita berpuasa, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita di penghujung bulan suci Ramadan menjadi orang yang berhasil di dalam melakukan madrasah bulan suci Ramadan. Ketahuilah bahwasannya hidup ini adalah ujian. Tidak ada satupun manusia yang luput daripada ujian. Dan semakin besar, semakin tinggi kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada mereka ujian. Siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka para rasul, mereka para nabi, mereka para aulia wassalihin, summa amthal fa amsal, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Ada apa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada mereka? Allah Ta'ala nyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat kualitas, kuantitas kita sebagai seorang hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla azamatu fil ula. Di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa, menahan lapar dan haus, sehingga kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita di luar sana. Baik yang muslim maupun yang non muslim, mereka adalah bagian daripada saudara kita. Umat Islam adalah saudara kita seagama, adapun mereka non muslim adalah saudara kita sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang, kata Rasulullah, yang mengganggu orang kafir zimmi, orang kafir yang dilindungi oleh negara, maka Allah Ta'ala mengharamkan dia mencium daripada bau surganya Allah. Bagaimana agama Islam ini mengajarkan toleransi antara sesama. Dan lihatlah berapa banyak juga orang yang Allah Ta'ala hinakan gara-gara seekor binatang. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita ahli ibadah yang ketika meninggal Rasulullah meneteskan air mata. Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Sesungguhnya wanita soleha ini terancam azab kubur. Ya Rasulullah, bukankah dia wanita yang baik? Bukankah dia ahli ibadah, sahabat engkau yang dididik oleh engkau? Maka Rasul mengatakan, naam, tapi perempuan ini di rumahnya memelihara seekor kucing. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia tidak memberikan makan dan minum dan tidak ada akses untuk kucing tersebut mencari makan dan minum. Karena tidak sengaja berlaku zalim kepada seekor kucing, perempuan tersebut merasakan pedihnya azab kubur. Dan di zaman Rasul pula ada seorang wanita tukang maksiat, tukang zina. Ketika meninggal, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya kuburkan jenazahnya dengan layak. Sahabat berkata, ya Rasulullah, fahiya zaniyah, dia tukang maksiat, dia pendosa. Maka Rasul mengatakan, fahuwa maghfurullah, dia telah diampuni oleh Allah Ta'ala, mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Ta'ala. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, bi ai a'mal, dengan amal apa yang mengampuni dosa wanita tersebut? Maka saat itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berkata melalui hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita tersebut, dia ketika pulang bermaksiat, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian dia mencari mata air terdekat dan mengambilkan minum kepada anjing tersebut. Karena kasih sayangnya kepada seekor anjing, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Walaupun kita tahu dalam ilmu fikih, anjing ini najisnya yang sangat berat, tapi dia menjadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan manusia yang menyakiti hati saudaranya, berbuat keji atau nista kepada saudaranya, maka itu lebih dahsyat daripada najisnya seekor anjing. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kita dituntut oleh Allah menjadi hamba yang mengekang hawa nafsunya. Kenapa? Sebabnya wa ma ubari'un nafas fa inna nafsu la'amarani bisu. Jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsu engkau. Sesungguhnya hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Setiap kita menjadi makhluk ciptaan Allah sebagai manusia, kodrat kita memiliki hawa nafsu, namun agama memberikan koridor bagaimana kita bisa mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Dan di antara nafsu kita di saat ini dikekang untuk kita makan banyak, untuk minum yang banyak, agar kita merasakan daripada apa yang dirasakan oleh orang lain dan mengekang syahwat kita daripada hal-hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang bisa menjaga perutnya, maka dia akan bisa menjaga ucapannya. Barang siapa orang bisa menjaga ucapannya, maka dia akan
bisa menjaga pandangannya. Namun berapa banyak maksiat datangnya dari perut. Ketika dia banyak makan, maka banyak bicara. Ketika dia banyak bicara, maka akan semakin banyak kesalahan-kesalahannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-lisan jirmuhu shagir, jurmuhu kabir. Lisan ini bentuknya suatu yang kecil, tapi dampak daripada lisan itu sangatlah besar. Kam min maqabir, berapa banyak orang yang terbunuh mati akibat daripada ucapannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Rasul mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu bagaimana dia bisa mengendalikan daripada ucapannya. Dan semua daripada aplikasi, perbuatan, ucapan, pandangan dan pendengaran kita itu semua kembali kepada hati kita. Bagaimana menjadi hamba yang lebih baik lagi. Rasul mengatakan khairukum min ummati, umatku yang paling baik. Dalam hadis lain Rasul mengatakan akrabikum minni majlisan yaumul qiyamah, orang yang paling dekat denganku esok di hari kiamat. Ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik pribadinya di antara mereka. Rasul tidak mengatakan yang banyak salat, yang banyak ilmunya, yang banyak amalannya, yang banyak sedekahnya, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik perbuatan, aplikasi kehidupannya di antara kalian. Semakin baik perbuatan kita menunjukkan keilmuan kita. Namun berapa banyak orang berilmu belum tentu baik keadaannya. Namun orang yang baik sudah pasti dia adalah orang yang berilmu. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah telah menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada kita sekalian. Menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahulah kalian bahwasannya perbuatan yang baik akan menghilangkan daripada keburukan orang lain. Inna akhlaqul hasanah tuzhibus sayiat. Pribadi yang baik, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik itu bisa menghilangkan daripada keburukan orang lain. Maka hancurkan keburukan orang lain dengan perbuatan baik kita. Mudah Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kebaikan dan kemuliaan di sisa daripada bulan suci Ramadan ini sehingga kita menjadi pemenang sejatinya. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.